Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1026 sampai bab 1030. Lebih baik jika kamu sungkan. Roh kecil tidak memukulnya dengan enteng. Dan kamu mendorongnya untuk memukul seseorang. Kamu dalam masalah besar. Omi berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh siapapun. Aku hanya memberi pelajaran. Apa kau mendengarnya? Kak, sekarang kamu berterima kasih padaku. Dengan perisai seperti itu di masa depan. Mari kita lihat siapa yang masih berani melecehkanmu. Omi datang ke ruang kelas. Pengemis kecil. Kamu akan duduk di ujung di mana tidak ada yang duduk. Aduh, Omi duduk di kursi kosong itu. Dan dalam benaknya, selalu ada rasa deja vu yang kuat. Pikiran Omi tampak seperti bunga mekar yang berubah sedikit demi sedikit. Guru datang ke kelas dan bertanya kepada Omi siapa dia. Seorang pendatang baru yang belum melalui prosedur penerimaan. Dan gurunya tidak terlalu peduli. Saat kelas sedang berlangsung, seorang siswa tiba-tiba datang ke pintu. Siswa ini memiliki tato naga di lengan dan dua pengikut bersamanya. Siswa itu meminta guru untuk berhenti mengajar. Dan guru itu cukup baik untuk berhenti. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Seluruh kelas ketakutan. Pada saat ini, Omi, yang sedang duduk di ujung kelas, merasakan jiwa jernih. Sepertinya ada sesuatu yang diblokir di dalam hati. Tetapi pada saat ini tiba-tiba ia pergi. Pengganggu sekolah dengan tato naga yang dilihat Omi terdiam. Berpikir saat-saat dia berada di sekolah menengah Baiyun. Kemudian, tiba-tiba, pikiran mengalir dengan bebas. Perasaan asli deja vu tiba-tiba dipasangkan dengan kenyataan. Antara virtual dan nyata. Memberikan pikiran perubahan yang kuat. Virtual dan nyata. Omi sepertinya telah menyadari sesuatu. Jadi, pada saat ini, seluruh alam bawah sadar Omi dibebaskan. Dia tahu bahwa namanya adalah Omi. Bahwa dia adalah Kaisar Kota Wangjing. Selain itu, Omi melangkah ke puncak alam persatuan dalam sekejap. Itu benar. Omi melangkah ke puncak. Menjadi puncak ke-29 di dunia ini. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang akan membuat sensasi orang-orang kuat di seluruh dunia. Sayangnya, saat ini seseorang yang menjadi sensasi di seluruh dunia berada di kelas yang lemah. Omi dalam hati senang. Dia akhirnya menyelesaikan pelatihan spiritualnya dan melangkah ke puncak. Namun, pada saat ini, bocah bertato yang berdiri di podium berkata, siapa yang baru saja memukuli Song Ze? Siapa pacar Jen? Silakan berdiri secara otomatis. Semua orang memikirkan Omi. Hahaha. Hahaha. Omi tertawa bahak. Setelah benar-benar membebaskan alam bawah sadarnya dan mengetahui identitasnya, seluruh esensi Omi berbeda. Omi memandang pengganggu sekolah ini dan merasa seperti Tuhan sedang melihat ke langit. Merasa bahwa dia sangat kecil. Pengganggu sekolah itu merusak meja podium. Bagus. Pacarmu Zhang Jing. Omi memandang Zhang Jing, yang sekarang tersipu dan memerintahkan kepalanya. Xiao Rou sibuk berkata, ya, dia adalah pacar saudara perempuanku. Wang Renghua. Jangan datang untuk melecehkan adikku di masa depan. Kecuali, kamu lebih baik dari kakak iparku. Kakak ipar, ya. Adikku sangat senang dia. Jadi aku juga akan menyebabkan kakak ipar lah. Karena bertele-tele lah. Mari kita lakukan dengan kakak iparku. Rumanik seperti hal-hal yang tidak cukup besar. Dan juga tampak seperti sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Benar saja. Pengganggu sekolah itu marah. Memandang Omi dan berkata, nak, apakah kamu tahu siapa aku? Omi hehehehe. Dia adalah salah satu dari 29 puncak dunia. Tetapi dia sebenarnya diancam oleh seorang siswa sekolah menengah yang lemah. Tidak ada yang akan percaya pada rumor tersebut. Tapi Omi dalam suasana hati yang baik, bersedia bermain bersama dengan pengganggu sekolah ini. Dan juga bernostalgia dengan perasaan saat itu. Yang berharap melangkah ke puncak. Dia dalam suasana hati yang baik. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa Anda. Nak, seperti Zhang Jing tidak keberatan. Aku Wang Renghua. Ahli nomor 1 sekolah menengah Yunxi. Juga pengganggu sekolah nomor 1. Di kompetisi seni bela diri siswa sekolah menengah kota Yunxi. Aku mengambil 3 besar. Apa-apaan kamu? Merebut wanita dariku. Sekarang aku memesanmu. Segera, hilang. Hahaha. Perasaan yang baik ah. Ya, itu benar.
Itulah yang aku rasakan saat itu. Sekali lagi untuk merasakan perasaan saat itu. Bagus. Omi tersenyum sembarangan. Berbicara pada dirinya sendiri. Ledakan, Wang Renhua menamparkan meja dan berteriak. Kata-kata tidak lebih. Omi berjalan menuju podium. Mereka berdua saling berhadapan. Mata menatap mata. Hidung berbergesekan dengan hidung. Hampir seperti mereka akan menyentuh hidung. Orang-orang mengira mereka mengalami konfrontasi yang marah. Mengira mereka memiliki pertunjukan yang bagus. Tapi, tiba-tiba, Omi meninju perut Wang Renhua. Ah, Wang Renhua berteriak dan jatuh di bawah meja podium dengan perut tertutup. Hahaha, Omi tertawa. Tawa Omi bukanlah tawa kemenangan, melainkan tawa yang penuh dengan kenangan. Sekarang ketika dia ingat saat dia berada di White Cloud High School, ketika dia menjadi penjahat nomor 1, itu cukup menarik. Tetapi tentu saja, yang utama adalah dia dalam suasana hati yang baik. Dan jika dia tidak melangkah ke puncak, itu mungkin tidak akan terlalu menyenangkan. Omi menendang kakinya, menendang Wang Renhua ke pintu. Wah, seluruh kelas tercengang. Itu terlalu luar biasa. Bahkan Xiao Rou dan Zhang Jing terkejut. Omi telah banyak tirani ahli pertama tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Omi berkata kepada guru itu, "Guru, kamu bisa masuk ke kelas sekarang." Bagus. Omi menutup pintu kelas dan meninggalkan Wang Renhua itu untuk mewujudkan guling kesakitan di lorong. Lalu kelas guru memulai pelajaran. Setelah 10 menit kesakitan, Wang Renhua berhenti terluka. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk memasuki kelas lagi. Siapa dia dan kenapa dia begitu kuat? Rupanya perlu bagi saya untuk mengundang Li Jinmin dari sekolah menengah sebelah, yang merupakan ahli siswa terkuat di kota. Wang Renhua pergi. Omi duduk tersenyum di kelasnya. Menonton ceramah guru. Itu cukup menarik. Tentu saja, Wang Renhua akan mengundang ahli siswa nomor 1 kota. Omi mungkin sedang tidak mood untuk bermain dengan mereka. Omi sudah melangkah ke puncak, dan bisa mengakhiri pengalaman spiritual ini kapan saja dan kembali ke kota Wangjing. Selain itu, tidak ada gunanya bagi Omi untuk berpura-pura bersaing dengan orang-orang ini. Namun, Omi berterima kasih kepada Zhang Jing dan Xiao Ru. Mereka baik hati, terutama Zhang Jing, dan Xiao Ru agak nakal dan menyenangkan. Namun, Omi masih akan menyelesaikan pelajaran ini. Tidak, ini dia, pelajaran hari ini. Omi harus menyelesaikannya. Setelah itu, saya khawatir saya tidak akan pernah kembali ke kampus lagi. Fakta bahwa Wang Renhua yang dipukul oleh Omi segera menyebar ke seluruh sekolah. Dan tidak ada yang mengejutkan. Tidak ada yang kaget. Siapa yang mampu mengalahkan ahli nomor 1 di sekolah menengah Yunxi? Pada saat ini, Wang Renhua yang tertekan, telah pergi ke sekolah berikutnya. Untuk mencari seorang siswa bernama Li Jinmin. Berbicara tentang Li Jinmin ini, dia adalah selebriti kota. Karena dia adalah ahli nomor 1 kota. Saya dengar, telah mencapai alam pintu luar. Kakeknya, bahkan lebih dari 10 ahli teratas kota peringkat 3. Saya mendengar, kakeknya telah mencapai tingkat pintu dalam. Singkatnya, Li Jinmin di mata semua orang. Sangat bullish. Bahkan orang tua Zhang Jing tidak mampu. Omi menyelesaikan 2 kelas di kelasnya. Dan setelah kelas berakhir, semua orang berkumpul. Kamu luar biasa. Apakah kamu benar-benar pacar Zhang Jing? Kamu terlalu senang. Tapi Zhang Jing adalah salah satu dari 2 bunga utama sekolah kita. Omi tersenyum. Jadi, 2 gadis universitas. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain kamu juga tahulah. Pada saat itu, Ruo datang dan berkata dengan agak malu. Yang aku kenal juga. Kurasa aku tidak tahu apa-apa. Dao, pikirkan lagi. Selain adikku, kecantikan lain mana yang kamu tahu? Omi menggaruk kepalanya dengan bingung dan pusing. Aku benar-benar tidak bisa menenangkannya. Pengemis kecil. Aku membencimu. Gigi Ru kecil gatal karena marah. Wanita cantik seperti itu ditempatkan di depannya. Bisakah dia benar-benar tidak melihatnya? Semuanya dipeluk sampai saat ini. Pada saat itu, seseorang di sebelahnya berkata, bunga sekolah lainnya. Itu Rula. Ya ampun. Tidak, Ru bangga. Kaget bukan kamu? Ya, terkejut bahwa bahkan kamu adalah bunga sekolah. Ah, Kak. Dia menggangguku. Xiao Rou meraung. Zhang Jing datang dengan wajah tersipu dan berkata, Roh kecil, berhentilah menyerahkan Ru kecil. Mata Zhang Jing sekarang menatap Omi sedikit berbeda. Jika dia hanya menganggap Omi sebagai tameng sebelumnya, maka dia tidak bisa mengasosiasikan Omi dengan pria dan wanita sekarang. Xiao Rou menekankan, Kakak, tidak apa-apa, dia tidak bisa melihat bahwa aku adalah bunga sekolah. Tapi dia sebenarnya mengejutkan bahwa aku bisa dianggap sebagai bunga sekolah. Kak, lihat dia. Ini terlalu tidak sopan.
Aku tidak akan pernah mengabaikannya lagi. Aku sangat menyesal memberikan dia untuk menjadi blok teman. Blokmu. Xiao Rou sangat terkejut sehingga dia hampir mengatakan perisai itu. Jika kelas tahu bahwa Omi adalah perisai, saudaranya pasti akan malu. Seorang siswa bertanya, Ru, apa artinya memblokir seorang teman? Artinya pacar. Pacar kampung halamanku disebut teman blok. Oh, jadi kaulah yang memperkenalkan Zhang Jing kepada pacar yang begitu hebat. Lalu kenapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri sebagai pacar? Xiao Rou tiba-tiba punya ide yang cerdas dan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Hehe tertawa. Awalnya dia memang ingin menjadi pacarku. Tapi sayangnya aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Aku benar-benar lelah direcoki olehnya. Jadi aku harus memperkenalkan adikku kepadanya. Aku tidak berpikir adikku benar-benar memiliki mata yang buruk untuknya. Jadi begitulah adanya. Omi tidak bisa berkata-kata. Tapi Ru ini cukup lucu. Setelah sekian lama jauh dari kampus SMA, Omi sangat ingin memiliki pengalaman yang baik tentang kehidupan SMA lagi. Omi tidak repot-repot menjelaskan. Setelah menguntitnya sebelumnya secara default. Saat itu, seorang siswa dari luar masuk dan sibuk berkata, Zhang Jing, itu buruk. Seorang teman saya memberi tahu saya bahwa Wang Renghua pergi ke sekolah menengah sebelah. Sepertinya dia sedang mencari Li Jinmin. Ah, mencari Li Jinmin untuk apa juga? Siswa itu berkata, teman saya mengatakan bahwa Wang Renhua sangat kesal dengan pemukulan pacar Zhang Jing. Mencari Li Jinmin untuk membalas dendam atas namanya secara tidak langsung. Kelas tiba-tiba meledak. Omi sedikit bingung. Sedemikian rupa sehingga meledak. Namun, Omi sepertinya sudah melupakan kekuatan dan identitasnya. Orang lain tidak tahu identitasnya. Tentu saja itu akan meledak. Omi bertanya, apa yang terjadi? Dan siapa Li Jinmin? Seorang siswa berkata, Li Jinmin kamu bahkan tidak tahu dia dari sekolah menengah sebelah, yang dikenal sebagai Raja Siswa, ahli siswa terkuat. Sekali di kompetisi seni bela diri siswa sekolah menengah kota Yunxi, memenangkan tempat pertama, dan saya mendengar bahwa dia telah melangkah ke yang legendaris. Apa? Pintu luar. Kanan. Pintu luar. Cek, pintu luar. Bro, ini adalah seseorang yang telah melatih keterampilan seni bela dirinya di luar dunia. Pintu luar. Omi mengerutkan kening. Tentu saja, Omi mengerutkan kening karena pintu luarnya sangat rendah. Namun, ketika orang lain melihatnya, mereka berpikir bahwa Omi belum mengerti apa itu pintu luar. Lagi pula, di kota kecil di bawah ini, berapa banyak orang yang mengerti apa itu pintu luar? Benar, ku dengar ketika kamu berlatih seni bela diri secara ekstrim, kamu bisa berlatih dunia. Cek-cek, itu terlalu menakutkan. Hahaha, Omi melihat anak laki-laki itu mendecak deru bahwa itu menakutkan. Ekspresi itu terasa menyenangkan untuk ditertawakan. Pintu luar. Bagi Omi, yang berada di puncak, benar-benar terlalu malu untuk mengutarakan. Zhang Jing sibuk berkata, roh kecil, mengapa kamu tidak pulang saja dan jangan menjadi teman blok di sekitarnya? Omi berkata tanpa berkata-kata, jangan khawatir, biarkan Raja Murid itu datang. Pada saat ini, guru datang ke kelas. Dan semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Saat ini, di sekolah menengah sebelah, Wang Renghua sedang berdiri di tangga. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki keren datang dan bertanya, Wang Renghua, mengapa kamu mencari saya? Wang Renhua sedang merokok dan memutarkan cincin asap dan berkata, Li Jinmin, aku ingin memintamu untuk datang ke sekolahku. Untuk apa? Seorang anak perempuan jalang tiba-tiba muncul entah dari mana di sekolah saya. Keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi sehingga bahkan saya bukan tandingan. Saya ingin mengundang Anda untuk pergi ke sana dan bermain beberapa pertandingannya. Li Jinmin bersinar, tidak tertarik. Hei, Li Jinmin, kamu adalah raja siswa. Dan kamu bahkan tidak tertarik untuk tampil sebagai orang yang bahkan bukan tandinganku. Sakit. Apakah kamu kuat? Ada banyak orang yang bukan lawanmu. Apakah aku harus melawan mereka semua? Aku akan pergi. Kimin Li. Apa kamu tidak takut pria di sekolahku itu lebih baik darimu? Menandakan apakah aku ahli siswa terkuat yang diajak? Jika ada yang tidak menerima gelarku ini, tentu saja mereka pasti sudah lama datang kepadaku. Kamu, Li Jinmin, semacam memberiku wajah. Oke, aku tidak punya wajah untuk kembali sekarang. Kamu ikut denganku ke sekolahku dan kemudian membantuku memukuli orang itu. Anggap aku memohon padamu. Kalau tidak aku benar-benar tidak punya wajah untuk kembali. Bukan urusanku jika kamu tidak punya wajah untuk kembali. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda adalah ahli nomor 1 di sekolah menengah Yunxi, Anda pikir Anda bisa setara dengan saya? Saya Po.
Saya bahkan tidak menganggap Anda sebagai lawan saya. Dan keterampilan seni bela diri saya sama sekali bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Untuk setara dengan saya, Li Jinmin. Kecuali dia lawan saya. Kamu, apakah lawanku? Anda. Li Jinmin berbalik dan berjalan pergi. Sangat bangga. Para jenius, biasanya bangga. Bawahan Wang Renhua berkata, Saudara Hua, Li Jinmin sangat bangga. Saya pikir, Anda semua adalah ahli nomor 1 di sekolah Anda masing. Dia setidaknya akan memberi Anda beberapa wajah. Tetapi saya tidak berpikir bahwa dia tidak akan memberi Anda wajah yang sama sekali. Bagaimana sekarang? Sekolah kita pasti sudah menyebarkan berita bahwa kamu dipukul oleh pacar Zhang Jing sebentar. Li Jinmin. Kamu memandang rendah aku bukan kamu. Jangan bergerak bukan kamu. Yah, otak Wang Renghuaku lebih baik dari milikmu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bergerak. Saudara Hua, bagaimana kamu akan membuat Li Jinmin bergerak? Li Jinmin punya pacar bunga sekolah. Ya, satu-satunya bunga sekolah di sekolah menengah mereka adalah pacar Li Jinmin. Ku dengar, dia mencintai Li Jinmin. Lagi pula, Li Jinmin sangat jenius. Itu adalah wanita yang disukai semua wanita. Wang Renhua terengah-engah. Tuliskan aku surat cinta untuk pacar Li Jinmin segera. Ditandatangani oleh. Sial. Bahkan belum tahu siapa nama anak perempuan jalang itu. Saudara Hua, ini tidak masalah. Pikirkan surat cinta itu yang mengatakan dia memukulmu dengan satu pukulan. Dia akan tahu siapa itu. Oke. Mulai menulis cinta. Omi duduk di kelas. Sekarang aku sudah melangkah ke puncak. Haruskah aku pergi? Tetapi jika Anda menghitung 6 bulan melupakan diri saya sendiri, petualangan spiritual saya baru saja dimulai. Dan itu sudah berakhir. Ini hanya masalah waktu. Siapa yang membiarkanku menerobos ke puncak begitu cepat? Kalau begitu ayo kejar hari ini. Sekolah keluar pada siang hari. Spirit. Ayo pergi makan malam. Bagus. Omi mengikuti kedua gadis sekolah itu untuk makan malam. Pada saat ini, di sekolah menengah sebelah, seorang wanita cantik berjalan ke Li Jinmin. Si cantik berkata, Jinmin, saya menerima surat cinta. Dikatakan bahwa seseorang dari sekolah menengah di sebelahnya mengirimkannya tanpa menandatanganinya. Saya tidak tahu siapa itu. Siapa yang tidak ingin berkeliaran dan berani menjemput wanitaku? Di mana suratnya? Saya telah dibakar. Jangan beritahu aku siapa itu. Surat itu ditulis oleh Wang Renghua. Tetapi dia tidak tahu nama Omi. Jadi dia tidak menandatanganinya. Tetapi dia mengungkapkan dalam surat itu bahwa dia telah meninju Wang Renghua sehingga pihak lain dapat menebak siapa itu. Dia tidak menandatanganinya. Tetapi dia mengatakan dalam suratnya bahwa dia meninju Wang Renghua. Jadi dia ingin aku menjadi kekasihnya. Tubuh Li Jinmin bergetar. Dan dia sibuk berkata, katakan itu lagi. Siapa yang dia ledakan dengan satu pukulan? Wang Renghua. Li Jinmin tiba-tiba teringat pagi Wang Renghua datang mencarinya untuk memberi pelajaran kepada seseorang. Oke, saya tahu siapa yang menulis surat itu. Siapa itu? Di pagi hari Wang Renghua datang menemui saya. Mengatakan bahwa dia diculik oleh seorang pria yang datang entah dari mana. Dia malu untuk kembali dan ingin saya memberi pelajaran kepada pria itu. Ah, maksudmu surat cinta yang ditulis pria yang memukuli Wang Renghua? Atau, meskipun dia tidak menandatangani namanya, cukup jelas siapa itu. Nah, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Li Jinmin menggertakkan giginya. Omong kosong. Tentu saja. Tangani dia. Ibu Fker cucu. Berani menyambut gadisku. Jinmin. Ayo makan dulu. Jangan makan. Aku akan pergi dan memotongnya hidup-hidup sekarang. Jinmin. Jangan impulsif. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Seperti dia dijebak. Seperti dia memiliki rahasia yang tak terkatakan. Aduh, aku benar-benar tidak bisa mengada-ada. Jinmin, ayo pergi bersama. Pergi, Omi, Zhang Jing, dan Xiao Rou sedang makan di kafetaria. Saat itu, radio sekolah berbunyi. Izin karena mengganggu. Kalian semua dari Cloud Creek High School. Li Jinmin sekolah menengah sebelah saya. Mendengar siaran tersebut, seluruh anak muda sekolah menengah Yunsi tercengang. Wow, idola saya, Jinmin opaku, datang ke sekolah kita. Pada saat ini di kafetaria, banyak siswa menjadi bersemangat dan berteriak. Jinmin Smilda, aku mencintaimu. Selanjutnya, Li Jinmin di radio dengan sungguh-sungguh berkata, murid-murid yang terkasih, saya sekarang dengan sungguh-sungguh mengatakan satu hal. Pagi ini, ada seseorang di sekolah Anda yang menulis surat cinta kepada pacar saya. Saya tidak tahu siapa dia. Saya sekarang memerintahkannya untuk segera keluar.
Saya akan menunggunya di depan gedung nomor 1. Jika tidak, jangan salahkan aku, Li Jinmin, karena menghancurkan gerbang sekolahmu. Orang yang berani mengalahkan pacarku. Dia Wang Renhua dengan satu pukulan pagi ini. Kuharap siswa yang tahu akan membantuku memberi tahu orang ini. Ketika Omi mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sungguh api yang sangat besar. Ru kecil sibuk berkata, pengemis kecil, kapan kamu menulis surat cinta untuk pacar Li Jinmin? Kamu terlalu berlebihan. Kamu juga melihat wanita seperti ICC. Zhang Jing juga menatap Omi dengan bingung. Omi berkata, jangan lihat seperti itu. Di kota ini, aku hanya mengenal kalian berdua. Roh kecil, kamu benar-benar tidak menulis surat cinta untuk Tuan Ai. Siapa Tuan Ai? Itu pacar Li Jinmin. Satu-satunya di sekolah menengah sebelah. Tapi aku tidak terlalu menyukai ICC. ICC adalah rubah betina. Kamu tidak boleh bingung dengannya. Ayolah. Aku bahkan tidak suka yang cantik sepertimu. Apalagi yang aku suka dari ICC. Xiao Rou menekankan. Apa maksudmu? Menyampaikan dan memuji pada saat yang sama. Xiao Ling. Lalu kenapa Li Jinmin begitu marah untuk membalas dendam padamu? Zhang Jing bertanya. Omi tertawa. Jadi jelas bahkan tidak menyadarinya. Apa yang kamu tertawakan? Zhang Jing. Saya percaya bahwa Ru kecil telah menyetujui pertanyaan ini. Xiao Ru hehe tertawa. Kakak, sepertinya sudah jelas. Pasti Wang Renhua dipukuli oleh pengemis kecil itu. Merasa sangat malu. Pergi mencari Li Jinmin. Tetapi kita semua tahu bahwa Li Jinmin adalah orang yang sombong. Di sana akan memberikan wajah Wang Renhua. Jadi Wang Renhua penjahat tercela ini, menulis surat kepada pacar Li Jinmin. Tetapi tidak tahu namanya. Menulis simulasi 2 kalengla. Jadi begitulah adanya. Ya, aku tidak membolehkan. Zhang Jing memandang Omi. Seolah-olah dia takut Omi akan membuangnya sebagai orang bodoh. Omi berkata, biasanya orang tidak menyarankan. Ru adalah orang yang licik. Dialah yang menyarankan. Sementara kamu adalah gadis yang pendiam. Pikiranmu tidak berkembang. Kaulah yang licik. Kaulah rubah yang licik. Ru menyoroti Omi. Zhang Jing berkata, lalu bagaimana sekarang? Banyak mata di kafetaria melihatmu sekarang. Omi melihat ke kafetaria. Dan benar saja, banyak orang yang memperhatikan. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa dialah yang telah meninju Wang Renhua. Omi tersenyum dan berkata, makanannya harus selesai. Saat itu, radio membunyikan suara Li Jinmin lagi. Bahwa siapa? Apakah Anda kura-kura F-King? Mengapa saya belum melihat Anda muncul? Apakah Anda F-King berpikir saya tidak dapat menemukan Anda jika Anda tidak keluar? Keluar dari sini. Jika aku tidak mengurungmu sampai mati hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Omi menghela nafas. Mengapa selalu ada seseorang yang begitu sombong di dunia ini? Tidak pernah dia berpikir bagaimana jika dia tidak bisa bertarung. Segera, Omi selesai makan. Zhang Jing bertanya, apakah kamu benar-benar yakin tentang ini? Baiklah, Omi benar-benar tidak repot-repot mengatakan yang sebenarnya. Apa artinya percaya diri? Kelas luar, itu akan membuat orang tertawa. Omi tiba di depan gedung 1, di mana sudah ada lingkaran orang. Banyak siswa sudah menunggu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi tak satu pun dari kedua pihak itu yang muncul. Pada saat ini, Omi muncul lebih dulu. Omi berjalan ke posisi paling menonjol di lingkaran penonton. Omi berteriak, di mana orang-orangnya? Roh kecil aku di sini. Banyak orang baru menyadari bahwa orang ini disebut roh kecil. Nama yang cukup menjijikkan. Pada saat ini, di lantai atas di lantai pertama, di jendela ruang siaran, Li Jinmin melihat Omi. Li Jinmin segera keluar dari ruang siaran dan berdiri di koridor di lantai 5. Ketika semua orang melihat Li Jinmin muncul, ada kegemparan. Anak perempuan jalang. Li Jinmin berteriak. Omi menatap Li Jinmin dan terkekeh. Siapa yang bilang dia melangkah ke tingkat pintu luar? Majulah. Roh kecil berjanji untuk tidak memukulnya. Li Jinmin sama sekali tidak berlatih dunia. Li Jinmin melompat turun dari koridor lantai 5. Omi mengira dia akan bisa mendarat. Tetapi dia hampir sampai ke lantai pertama ketika dia panik dan meraih pagar lantai pertama. Li Jinmin sedikit malu. Dia ingin berpura-pura sedikit lebih tinggi darinya. Tetapi dia terlalu tinggi dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendarat di tanah. Jadi dia harus mengambil pagar lantai pertama untuk melindunginya karena alasan keamanan. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Setelah sedikit penyangga, Li Jinmin melompat ke tanah. Li Jinmin berjalan ke arah Omi dan berteriak. Aku bertanya padamu, apakah kamu menulis surat cinta untuk pacarku? Omi melihat wanita yang berdiri di lantai atas, yang panjang benar-benar menggairahkan dan seksi.
Tubuh panas ini melampaui Zhang Jing dan Xiao Rou. Dan, dalam hal wajah, itu tidak kurang dari Zhang Jing dan kebenaran. Omi melihat napas rubahnya. Semua sedikit keinginan. Keinginan untuk berhubungan seks besar. Omi mengangguk. Ya, aku menulis itu. Rumput kamu. Li Jinmin membenturkan wajahnya ke wajah tertawa Omi. Omi meraih tinju Li Jinmin dan kemudian meninju perut Li Jinmin. Ah, Li Jinmin segera menutupinya dan berkubang guling di tanah. Gelisah dan kesakitan. Para penonton tercengang bahwa sebuah pukulan telah mengenai seseorang seperti ini. Omi benar-benar tidak tega melakukan pengukuran tingkat rendah seperti itu. Merasa sedikit lelah. Sebaliknya, sepertinya dia lebih tertarik pada pacar Li Jinmin. Seolah-olah, pacar Li Jinmin telah memicu keinginan jantan Omi. Omi benar-benar ingin berpikiran terbuka. Omi tidak perlu repot-repot berpikir terlalu banyak. Melompat dan terbang ke lantai 5 dalam sekejap mata. Wah kerasukan. Apakah matamu kabur? Don Omi terbang ke sana. Ya Tuhan. Sangat kuat. Omi mengekspos keterampilan seni bela dirinya. Omi berdiri di koridor lantai 5. Menatap pacar Li Jinmin. Itu benar-benar aroma rubah betina. Aroma rubah ini sangat mudah membangkitkan minat pria. Omi berkata, namamu Ai Sisi. Ya, halo. Semangat kecil. Tuan Ai menyuntikkan mata pada Omi dengan genit. Omi berkata, Tuan Ai, saya sedikit tertarik pada Anda. Ah iya Ai Sisi tersipu. Omi segera berkata, kamu mungkin salah paham. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Aku tertarik padamu sebagai pribadi. Kamu adalah bibit yang baik yang membudidayakan mesmerisme. Kamu tidak boleh dimakamkan di sini. Ekstasi. Tuan Ai tidak begitu mengerti tampilannya. Katakanlah Anda datang kepada saya malam ini dan saya akan mampir untuk memverifikasi bahwa jika bakat Anda luar biasa. Saya mungkin juga memperkenalkan Anda kepada seorang master. Terima kasih. Bagaimana aku akan menemukanmu sampai malam? Terserah kamu. Omi memandang banyak siswa di lantai bawah. Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama memiliki wajah yang rumit. Omi sudah mengungkapkan kekuatannya. Tidak ada gunanya lagi di kampus ini. Dan karena dia secara tidak sadar mengingat dirinya sendiri, petualangan spiritual ini hampir tidak cukup. Ini hanya masalah waktu. Meskipun alam puncak saya saat ini tidak stabil, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Tempat ini sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan petualangan spiritual saya. Omi berpikir dalam hati, melompat ke udara dan terbang keluar angkasa dengan kecepatan tinggi. Semua siswa menyaksikan dengan mata tidak percaya saat Omi menghilang. Kekuatan Omi. Dia hanyalah seorang ahli seni bela diri legendaris. Semua orang berdiskusi. Dao, saudari. Pengemis kecil itu ternyata bukan pengemis kecil, tetapi seorang ahli seni bela diri. Dan seorang yang bertangan sangat tinggi pada saat itu. Kakak, sekarang pengemis kecil itu sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Zhang Jing berkata pada saat kehilangan. Pengemis kecil adalah sosok yang sangat kuat. Apa yang awalnya membuat Zhang Jing cukup terkesan dan agak menantikannya tidak mungkin lagi. Karena di depan seorang ahli yang hebat. Dia kecil dan hanya disembah. Jadi pada saat ini, hati Zhang Jing tiba-tiba seperti kematian dan hilang tak tertandingi. Kakak, pengemis kecil itu terlalu terkutuk. Mengapa orang yang begitu kuat berpura-pura menjadi pengemis kecil? Menyebabkanmu jatuh cinta padanya. Dan dia mengekspos kekuasaannya dan pergi. Zhang Jing menatap. Kata-kata. Siapa yang telah jatuh cinta padanya? Kakak, jangan berbohong padaku. Karena kamu masih kecil. Apa yang bisa kamu bohongi kepada Ruru kecil tentang? Masih Ruru kecil di usia ini. Sangat menjijikkan. Sepertinya kamu juga menjadi emosional. Setiap kali kamu menyebut dirimu Ruru kecil. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki keluhan di hatimu. Jelas bahwa kamu juga menjadi emosional tentang dia. Yang mana itu? Tapi ekspresi wajahnya dengan jelas mengatakan bahwa ada. Aduh, Ruru kecil. Jangan berpikir omong kosong. Kita tidak pantas satu sama lain sama sekali. Dia adalah seorang ahli seni bela diri. Berpura-pura bahwa kamu belum pernah bertemu dengannya. Tapi, Ruru merasa sangat tersesat. Baiklah, Zhang Jing memeluk. Omi pergi ke bar, memesan beberapa botol minuman beralkohol, dan minum sepanjang sore sendirian. Di malam hari, Omi kembali ke villa Zhang Jing. Sekitar pukul 6. Zhang Jing dan Ru kembali bingung. Keduanya tampaknya tidak melihat. Kembali ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara mencapai telinga mereka. Ah, Xiaoling. Kamu tidak boleh pergi. Zhang Jing sangat senang melihat Omi di rumah. Pengemis kecil. Oh, Ru langsung melompat ke pelukan Omi. Hehehe. Omi tertawa. Omi melihat bahwa Zhang Jing juga sepertinya ingin runtuh ke kesuciannya dan tersenyum. Kemarilah. Peluk bersama. Jangan menahan diri.
Akhirnya, Zhang Jing juga tidak bisa menahan diri lagi dan melompat ke pelukan Omi. Memeluk pinggang Omi bersama dengan Ru. Hebat, pengemis kecil. Kamu tidak boleh pergi. Zhang Jing berkata. Ru kecil, mengapa kamu masih menemukan pengemis kecil? Aku tidak peduli. Dia pengemis kecilku. Omi tersenyum. Tidak apa-apa. Nama pengemis kecil cukup bagus. Zhang Jing berkata. Kupikir kamu sudah pergi. Yah, begitu. Melihat ketika kalian semua pulang lesu. Ngomong-ngomong, aku sangat menyesal atas masalah yang telah aku sebabkan pada kehidupanmu yang bahagia. Tidak, tidak, Zhang Jing sibuk menipu. Jangan berdebat. Jika tidak ada, mengapa kamu pikir aku pergi? Kalian berdua sangat tersesat. Dan jika bukan karena kedatanganku, kamu masih akan sama bahagianya dengan awalnya. Sayangnya, singkatnya, sangat menyesal. Don mengatakan dia menyesal bahkan. Don telah menghancurkan kehidupan mereka yang tenang. Tetapi pada akhirnya, dia harus pergi. Baiklah, jangan pergi. Hahaha, kamu nak. Omi tertawa. Itu adalah kata-kata yang naif. Omi hanya ada di sini untuk petualangan spiritual. Baiklah, aku sudah membiarkan kalian berpelukan hampir cukup. Mengecewakan. Zhang Jing tersipu dan melepaskannya. Tapi Ru masih bertahan seumur hidup dan berkata, aku tidak akan melepaskannya. Kecuali kamu tidak pergi. Kenapa aku tinggal jika aku tidak pergi? Untuk menemanimu ke sekolah Omi berkata tanpa berkata-kata. Sekarang alam bawah sadarnya telah mengingat egonya. Sekolah ini tidak masuk akal. Omi harus kembali ke hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Dan kehidupan Omi bersama mereka bahkan tidak berada di dunia yang sama. Benar. Lagi pula kamu masih sangat muda. Apa bedanya jika kamu menemani kami ke sekolah? Itu benar-benar tidak baik. Aku akan membiarkan adikku menjadi pacarmu. Dan kemudian jika kamu tidak bisa, kamu bisa memberi pesan kepadaku sebagai pelayan yang menemani bersama. Zhang Jing tersipu dan berkata, Ru kecil, kamu tidak boleh tahu malu. Ru kecil mengerutkan bibirnya dan tampak menggemaskan. Omi tersenyum. Tidak apa-apa. Aku sangat menyukai penampilan Little Ru yang tidak tahu malu. Maaf membuatmu tertawa. Zhang Jing berkata. Zhang Jing tahu bagiannya dan tidak pantas mendapatkan seseorang. Jadi dia tidak akan berbicara omong kosong. Pengemis kecil, adikku dan aku sama-sama sangat menyukaimu. Zhang Jing sibuk berkata. Ru kecil, kamu benar-benar tidak bersenang-senang lagi bukan? Awalnya baik-baik saja. Jika saya tidak mengutarakan sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyatakannya nanti ketika dia pergi. Saya tidak peduli. Cinta harus dikatakan. Omi tidak terkejut dan tersenyum tipis. Zhang Jing benar-benar mengingat bagi Xiao Rou. Semuanya. Jadi melihat Omi sedikit malu. Omi berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Roh kecil, kapan kamu akan pergi? Kapan saja, kapan saja, kapan saja. Tidak ada batasan. Lihat apa yang saya inginkan. Ru kecil sibuk, pengemis kecil. Kalau begitu sepertinya kamu tidak pergi begitu cepat Temani kami selama beberapa bulan. Setidaknya biarkan adikku meninggalkan laki-laki dan perempuan untukmu kata-kata akan mati Ru menjulurkan lidahnya ke arah Zhang Jing. Zhang Jing tersipu dan berkata, roh kecil, jangan dengarkan omong kosongnya Haha, jangan apa-apa. Ru kecil, aku berjanji padamu. Tinggallah selama beberapa hari lagi. Ini hanya beberapa hari. Bisakah kamu meninggalkan garis keturunan tepat waktu? Sebenarnya, aku ingin meninggalkan sebagian darahmu juga. Bagaimana kalau tinggal selama beberapa hari lagi? Meskipun Zhang Jing berpikir dan pergi, dia juga berpikir, apakah Omi benar-benar bersedia meninggalkan sesuatu dengan mereka? Secara impulsif, Zhang Jing juga sedikit tidak rasional. Dan jika Omi benar-benar ingin menyimpan sesuatu, dia mungkin tidak akan menolak. Omi menggores bagian bawah. Kamu tidak takut kamu tidak akan bisa menikah nanti. Kamu akan menjadi barang bekas setelah kamu membiarkan aku tidur. Xiao Rou mengerutkan bibirnya. Barang bekas adalah barang bekas. Menikah dengan pria bekas tidak akan membuatnya seimbang. Zhang Jing mungkin tidak pernah mendengar arti kata-kata Xiao Rou. Meninggalkan seorang pria dan seorang wanita di belakang adalah bohong. Yang sebenarnya Xiao Rou adalah bahwa dia bersedia membayar untuk tubuh tidak benar-benar menjaga anak laki-laki atau perempuan. Hahaha. Ini umurmu berapa? Nak. 16. Bagaimana denganmu? Zhang Jing menundukkan kepalanya dan berkata, 17. Mereka semua masih sangat muda. Pikir Omi sedang sejenak untuk tidur. Omi berusia 24 tahun. Pengemis kecil. Berapa umurmu? Aku. Berumur beberapa tahun. Tidak mungkin.
Kamu tidak terlihat jauh lebih tua dari kami. Oh, mata bisa menipu. Saya seorang praktisi seni bela diri. Jadi usia saya yang sebenarnya pasti tidak dapat diukur dengan mata saya. Zhang Jing bertanya. Roh kecil, apakah kamu benar-benar pandai seni bela diri? Tentu. Seberapa tinggi? Ru sibuk lalu bertanya. Itu pertanyaan yang bagus. Di dunia ini, paling banyak hanya ada 28 yang bisa mengalahkan saya. Itu pernyataan yang paling dijamin. Pada kenyataan, pasti tidak ada 28. Tunggu, hanya ada 15 yang benar. Ujar Omi. Wow, sangat kuat ya. Aku tidak bisa membayangkan level apa yang kamu miliki lagi. Zhang Jing bertanya. Berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan kakek Li Jinmin di tanganmu? Apa? Kakek Li Jinmin? Yah, ku dengar dia sedang berlatih keluar dari alam ke tingkat gerbang dalam. Semua orang di kota tahu bahwa dia sangat kuat. Omi mencibir tawa. Tingkat gerbang dalam. Puncaknya bagi Omi, yang berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan, mungkin cukup tepat untuk menggambarkannya sebagai semut. Tapi Omi tidak tertarik pada mereka karena kekanak-kanakan. Lagi pula, kami tidak berada di level yang sama. Kalian berdua datang ke sini. Saya akan memeriksa apakah kamu memiliki akar untuk berlatih seni bela diri. Oke, keduanya datang dengan panik. Datang dengan panik. Omi adalah orang pertama yang memberikan verifikasi Ru. Validasi tulang Omi adalah cara yang sangat kasar. Dari kepala ke bawah, setiap tulang dan sendi divalidasi. Ketika validasi mencapai akar paha, Ru terkejut. Pengemis kecil itu sangat nakal. Menyentuh seseorang di sana. Tetapi Ru tidak melawan sama sekali. Dan berkata dengan lembut, pengemis kecil, adikku mengawasi di dekatnya. Ayo pergi ke kamar. Omi berkata tanpa berkata-kata. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku bukan yang membuang sampah. Orang-orang semua mati rasa oleh mulah. Baiklah. Kamu sudah selesai verifikasi. Zhang Jing, giliranmu. Segera. Zhang Jing juga selesai memverifikasi dengan memerah. Bagaimana? Bayangkan kamu berlatih seni bela diri. Omi berkata. Apa yang harus dikatakan? Kamu dapat berlatih bahkan jika kamu mau. Jika kamu memiliki seorang guru terkenal untuk membimbingmu, kamu masih memiliki masa depan. Mencapai alam Hautian di masa depan juga sangat mungkin. Adapun apakah kamu dapat melangkah ke langit bawaan, itu tergantung pada ciptaanmu. Aku tidak dapat menjaminnya. Biarkan saya mempopulerkan alam seni bela diri untuk Anda. Dari rendah ke tinggi. Di bawah gerbang luar, gerbang dalam, Hautian, bawaan, alam persatuan. Tidak ada alam yang memiliki pembagian menjadi kesempurnaan SMP dan SMA. Itu saja. Jangan bicara tentang level yang lebih dalam. Aduh, Omi berpikir dalam hati. Karena dia berbicara dengan kedua anak ini, dia mungkin juga membantu mereka dan memperkenalkan mereka kepada seorang guru terkenal. Jadi tidak akan menyalahkan nasib bertemu dengan mereka. Itu adalah masalah yang sangat sederhana bagi Omi untuk dengan santai memperkenalkan guru tingkat bawaan. Meskipun bawaan adalah keberadaan yang sangat kuat di bagian bawah, tinggi di langit, dan tidak peduli untuk menerima murid tingkat ini sama sekali. Tetapi siapa Omi? Belum lagi, mengusik lagi akan curiga berpura-pura menjadi satu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.